Boleh. Pasti mau nanya model itu siapa ya? Ya enggak, aku udah tahu model itu siapa. Udah. Karena itu udah rahasia umum, banyak salah ya. Halo semuanya, welcome back again to Ala Monday with me, Arby Fembria. Selamat datang, aku Arby Fembria, founder dari Arby Fembria Modeling School. Buat teman-teman semuanya, thank you so much yang udah nonton AVMS Fashion Movement. Jangan kapok, karena bakal ada AVMS Fashion Movement berikutnya yang lebih spektakuler. Buat teman-teman yang baru gabung, hai, gue Harmin. Thank you ya, tadi miss call aku. Sorry guys, hari ini sedikit telat. Kenapa? Karena tadi Coach Arby masih meeting, terus harus mandi dan babak belur. Oke, buat teman-teman semuanya, pendaftaran batch 6C sudah dibuka. Buat yang belum sempat gabung di AVMS, silahkan bergabung. Buat teman-teman yang setia untuk nungguin Ala Monday, kebetulan hari ini bintang tamunya ada Ko Billy Chong. Wow, announcement-nya kayaknya lagi delay ya, semoga nggak delay nanti siaran live-nya. Oke, buat kalian yang pengen nanya-nanya kepada Ko Bill, silahkan nanya. Kenapa? Karena ini penting banget buat teman-teman yang pengen start di industri fashion model atau di industri fashion. Terutama hari ini kita akan ngebahas desainer ini ngelihatnya model itu dari mana sih untuk seorang Billy Chong untuk menentukan apakah model tersebut bisa bekerja dengannya atau tidak. Karena Coach Arby juga pernah bekerja dengan Ko Billy Chong. Sambil menunggu-nunggu Ko Billy Chong, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. AVMS Fashion Movement akan dimulai 3 minggu dari sekarang. So, buat teman-teman AVMS yang pengen ikutan, silakan hubungi Booker AVMS untuk bergabung. Kalian tinggal DM, Kak aku kayak pengen ikut deh, nanti akan dikasih tahu termnya seperti apa. Karena AVMS Fashion Movement itu nggak sembarangan, jadi nggak semua orang bisa ikut, hanya untuk anak-anak AVMS student. Coach Arby kurusannya. Oke guys, kita sambil nunggu Ko Billy Chong. Jadi Ala Monday tetap akan terus berlangsung, akan berikan informasi-informasi yang atraktif buat kalian semua, supaya kalian yang ingin belajar di industri fashion, pengen terjun di industri fashion itu lebih mudah, at least ada kisi-kisinya, dan informasi-informasi hari ini mengenai bagaimana berkarir. Jadi kalian yang ingin berkarir, terutama apakah yang sudah belajar di AVMS, ilmu ini sangat penting, karena kalian bisa langsung nanya, berinteraksi dengan bintang tamu, apa aja sih kiat-kiat untuk bekerja, at least kalian punya satu gambaran dari satu orang desainer. Aku panggil Ko Billy Chongnya dulu ya. Tunggu sebentar. Oke, buat teman-teman siapkan pertanyaan menarik karena ini bintang tamunya cukup spesial, jarang live di mana-mana. Ini spesial buat Ala Monday untuk berbagi dengan sahabat-sahabat Arby Fembria Modeling School. So, siapin pertanyaan-pertanyaan yang menarik, jangan sampai pertanyaan yang gengges yang nanya kalau gimana cara jadi model. Kalau pengen tahu gimana cara jadi model, tinggal bergabung di Arby Fembria Modeling School. And this is it. Here we go. Ko Billy sudah hadir. Kita tunggu. Ko Billy ini, halo Ko Billy, yuk silakan request, kita ngobrol-ngobrol mulai dari sebentar lagi. Semoga sinyalnya nggak kayak minggu kemarin sinyalnya agak trouble, jadi ya mohon maaf. Oke, yang baru bergabung, siapkan pertanyaan kalian yang menarik. Kenapa? Karena bintang tamu ini cukup spesial. Setiap minggu sih spesial. Halo. Hai, Fembria, Apa apa kabar? Baik, Ko Bill. Alhamdulillah. Ko Bill gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Sebenarnya di rumah COVID-19? baik-baik aja kan. COVID-19 banyak berita yang nggak enak di Jakarta. Serius? Ini barusan tuh kayak, oke, jangan ke mall ini ya, jangan ke mall ini karena udah ada ini. Kayak stres banget sih. Iya, Cuma itu ya berusaha aja untuk berpikiran positif. Kalau misalkan keadaan seperti ini, kita harus sikapi dengan benar gitu kan. Iya, kalau misalkan kita bijak hidup positif. penuh dengan ketakutan, itu nggak enak banget hidupnya. Betul sekali. Ko Bill, untuk bisnis sendiri gimana selama pandemi ini? Bisnis bisnis fashion boleh dibilang lumayan hancur. Masih slow ya? Iya, karena saya kan yang bergerak di bidang wedding. Oh iya, betul. Boleh dibilang yang wedding lumayan banyak yang mengundurkan acara pernikahannya. Tapi ada juga yang masih melanjutkan. Dan setelah 4 bulan kita kayak hibernasi, kemarin akhirnya ada satu pernikahan yang dilangsungkan. Itu pun acaranya yang tadinya ratusan jumlah tamunya,
di-squeeze jadi sekitar 30-an orang doang. Sesuai standar pemerintah ya. Iya, kayak social distancing, terus harus pakai masker, tamunya nggak boleh banyak-banyak, ya udahlah gituin aja. Kalau fashion show sendiri juga belum ada ya di Jakarta ya? Fashion show, kalau dari saya sendiri sih belum ada, tapi kayaknya ada beberapa orang yang udah mulai bikin ini ya, kayak virtual show gitu. Aku juga bikin, nanti kapan-kapan cuy ya buat aku ya. Kita lagi bikin di Jogja, kita lagi bikin kayak APMS Fashion Movement gitu deh, kayak digital sih, bukan virtual, tapi kayak kita bikin cube dan nggak ada penonton, kita live streaming. Ntar kapan-kapan kok Billy ikut ya? Boleh, ntar kita obrolin aja konsepnya pengennya seperti apa. Siap. Ya kan? Kemarin Mas Bayi juga habis fashion show juga di sini. Siapa? Mas Bayi Populo. Oh iya. Kemarin habis fashion show juga di sini kemarin. Baru hari Jumat kita tetanggaan. Oh iya. Jadi butik, iya. Butik saya dan butik dia berseberangan lokasinya. Aku tuh belum pernah loh main ke butikmu. Padahal memang aku tahu itu berseberangan. Aku belum pernah meeting. Ya udah nggak apa-apa. Nanti aja ketika semuanya udah kondusif, boleh kita main-main ya. Kita kan ada janji mau foto-foto. Kobil, hari ini kan tema kita mau ngobrol mengenai dunia fashion model nih, kan kita rumpi-rumpi hari ini. Kobil, tapi sebelum masuk ke situ aku pengen ngobrol-ngobrol sama Kobil mengenai perjalanan karir seorang Kobil Chong sebagai seorang fashion designer tanah air. Ya, ini perjalanannya gimana? Perjalanannya tidak selalu mulus. Banyak hal yang udah dipelajari dan banyak hal yang udah dilewati. Jadi saya mulai karir saya sebenarnya udah sekitar hampir 2 dekade. Jadi udah sekitar 20 tahun gitu. Ya di awal sih ya memang keluarga saya adalah keluarga yang punya latar belakang fashion. Jadi kita punya garment kecil-kecilan sih. Kita punya garment, terus ada juga kayak dulu sempat malah ada kayak jual kain segala gitu kan. Cuma akhirnya itu berubah gitu. Ini kenapa kok mati? Halo Kobil, sorry signal loss. Oke guys, Kobil hilang sinyal. Oh my god. Kobili, hai, apakah kalian bisa mendengarku guys? Halo. Hilang. Dan saya kembali. Ya, oke. Tadi keputus ya, jadi saya ulangi aja. Jadi saya mulai karir, ya. Jadi keluarga saya memang kebanyakan dari garment. Akhirnya ya udah. Tadinya saya pikir saya juga bakalan lebih banyak terjun untuk ngurusin garment ya. Tapi ternyata saya punya panggilan yang berbeda. Saya kayak ingin lebih ke desain, pengen ketemu klien langsung, berinteraksi langsung. Akhirnya udah saya memang kayak fokusin untuk ngedesain dan menjadi desainer gitu. Awalnya sebenarnya banyak ikut lomba sih, lomba ini, lomba itu. Sampai dengan waktu itu puncaknya adalah ikutan LPM, lomba perancang mode yang diadakan oleh majalah Femina. Terus sama waktu itu juga di saat yang bersamaan ikutan kayak Mercedes-Benz Fashion Award gitu sih. Nah itu adalah awal tuh gerbang untuk masuk dunia fashion. Ya, terus ya udah deh. Sampai dikenal hingga sekarang. Sampai sekarang masih berjuang ya. Sampai sekarang berjuang. Ya. Kayak kita tuh kayak berproses terus lah ya, untuk apapun kejadian ataupun kayak kondisi kayak gini kan kita pasti terus berproses. Tapi aku yang amazing tuh kayak I always inspiring with your work karena Kobil ini super talented, motret fotografer, sebagai fotografer juga iya, desainer juga iya, melukis juga iya. Apa sih yang Kobil enggak? Ya gini, bersyukur saya tuh dikasih banyak sama Tuhan, dikasih talenta yang luar biasa untuk belajar. Saya adalah tipe orang yang gampang banget kalau mau belajar sesuatu, saya bisa cepat banget. Jadi, nah itu saya manfaatkan untuk belajar apapun pas lagi suka. Nah sebenarnya menjadi fotografer di awalnya adalah karena waktu itu mau fotoin baju hasil rancangan ceritanya. Karena kan berpikir kalau hire fotografer itu pasti mahal banget kan. Nah ya udah akhirnya belajar. Setelah terjun, maksudnya setelah belajar kayak kok seru ya ternyata jadi fotografer itu. Nah udah akhirnya sempatlah berprofesi sebagai fotografer untuk fashion, untuk majalah. Dan ya pastinya untuk lebih banyak untuk keperluan diri sendiri sih. Tapi akhirnya sampai pada satu titik saya harus memilih mau jadi apa gitu. Ya udah, saya pilih jadi fashion designer aja.
Tapi deh. pernah kan di satu koleksi di koleksi serial koreksinya Kobil pernah pakai hasil fotografer untuk di dressnya juga kan? Iya. Waktu itu. Jadi waktu tahun itu berapa waktu itu? Tahun 2012 Jakarta Fashion Week itu pertama kalinya luncurin motif print dari hasil karya foto sendiri selama jadi fotografer. Nah, jadi karena banyak kan tuh traveling kan, lagi ke sana ke sini, terus ada sisa-sisa foto yang nggak kepake, akhirnya digabungin menjadi satu motif print dan dijadiin baju. Surprisingly itu laku gitu kan. Dan setelah itu kan kita juga bawa koleksi ini, kita fashion trade di Hong Kong. Dan itu kita dapat lumayan banyak klien dari Eropa dan dari Cina dan dari Filipina. Amazing, itu yang juga pertama kali deh kayaknya dirimu foto yang lompat as a designer. Kayak I still remember, kayak yang oh my god, Kobil dia lompat loh. Kalau nggak sama Uni Wulan ya. Sebenarnya saya lakukan lompatan itu lebih banyak sama Arvina. Oh, Marvina ya waktu itu ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya itu spontan aja. Kayak gimana ya caranya supaya bisa ada statement gitu kan untuk dikenal dan dikenang. Karena menurut saya ya semua orang bisa bikin baju, ya kan. Betul. Nah, ini sebagai salah satu bentuk apresiasi saya terhadap dunia panggung mode Indonesia gitu. Betul. Kayak jadi kayak ada kenangan indah ya kalau setiap Fashion Week itu show-nya pose-nya beda-beda. Iya, gitulah kurang lebih. Oke, kita masuk ke topik hari ini mengenai dunia fashion model nih. Kobil kan sudah bekerja kayaknya hampir mayoritas supermodel, top model Jakarta, Indonesia udah pernah kerja. Itu bagaimana seorang Kobili Chong memilih seorang model, apalagi terutama untuk new face nih, yang belum pernah bekerja bareng? Oke. Sebenarnya kalau saya sih saya tuh punya beberapa koleksi kan dulu kan. Maksudnya ada buat dulu banget malah sempat punya tailor. Menswear kan, men's collection, terus ada ready to wear juga, ada ready to wear yang khusus buat cewek, ada ready to wear buat cowok cewek, terus ada koleksi wedding, semua itu punya ininya sendiri, kayak kita udah tentuin dari awal. Nah, untuk look yang season ini kita pengen modelnya tuh seperti apa ya, misalkan pengen yang oriental nih, atau kita pengen yang kebule-bulean, atau kita pengennya yang memang Indonesia banget gitu kan, misalkan pas lagi keluarin kebaya itu biasanya lebih ke Indonesia gitu, atau koleksi ini yang lebih ke urban gitu, yang mukanya edgy, yang kayak tidak biasa. Nah, itu semuanya tergantung dari kebutuhan si produknya itu, karena tidak semua jadi konsep ya. Iya, karena nggak semua model cocok dengan semua baju kan sebenarnya kan. Ya makanya kita pilih-pilih gitu loh. Betul. Kayak ada kriteria khusus nggak sih dari kayak tinggi atau karakternya, ataukah dia sudah memiliki sepak terjang yang tinggi, ataukah kepiawaian dalam berpose atau seperti apa, Kobil? Nggak sih, sebenarnya kalau buat saya yang penting mukanya unik dan cocok dengan koleksi, saya akan ajak mereka untuk ikutan foto. Nggak peduli kayak dia senior ataupun dia junior. Yang penting kayak cocok nih, mukanya klik banget nih. Atau pasti kalau misalkan milih model, lihat dulu kan ininya kan, portfolionya. Betul. Cara posenya ya. Nah, lihat kalau misalkan ini kayak bagus, ya udah. Kadang-kadang ya ini udah sering dipakai, ya udah pakai dia lagi juga nggak apa-apa. Tapi ada juga yang memang kayak ditawarin nih sama kayak teman-teman dari agensi seperti Fembria gitu misalkan. Kayak ini ada model-model nih, mau nggak coba untuk ini, ada koleksi yang cocok nggak? Nah, kalau misalkan ada ya udah. Atau misalkan dari sisi saya yang kontak ke mereka gitu. Kayak aku lagi bikin koleksi kayak gini. Nah, kalian punya nggak model yang kira-kira fiturnya tuh kayak gini gitu. Nah, biasanya kan tiap agensi udah punya ini sendiri kan, kayak jargon. Bukan, maksudnya kayak si model signature. Ya, kayak dia tuh mengoleksi modelnya tuh yang kayak apa aja. Ada yang kayak khusus bule doang, ada yang khusus kayak unik, ya kan, Indonesia unik, itu juga ada gitu, macam-macam. Betul. Oh, jadi memang nggak ada yang spesifik ya. Terus kayak menilai seorang model yang bekerja nih untuk apalagi untuk campaign nih, gitu kan, itu kan nggak sembarangan ya. Itu kayak butuh seseorang yang memang memiliki kepiawaian khusus nggak sih? Campaign ya. Kalau campaign
Iya, yang penting sekali lagi harus cocok sih. Harus ada kayak ini bakalan bisa nih dikawinin. Maksudnya antara si model dengan muka kayak gini, terus dengan baju kayak gini gitu. Nah jadi ya saya kayak untuk biasanya kalau campaign sih lebih ke wedding sih, yang sering yang agak harus berhati-hati. Nggak semua orang cocok buat wedding. Kalau wedding kan harus yang ayu, yang cantik, iya, betul. yang elegan, ya kan. Nggak bisa yang edgy, yang urakan itu nggak bisa. Gitu. Walaupun kalau misalkan kayak buat ya oke, tampil sesuatu yang out of the box itu bisa. Tapi kalau misalkan kebanyakan yang kita pilih adalah memang model-model yang elegan. Betul. Yang kayak keibuan. Iya, betul. Iya, keibuan. Oh. Kobil sendiri kalau misalnya model itu ketika bekerja itu kayak ada nggak sih kayak misalnya dia harus memiliki etiket atau pembawaan yang seperti apa yang cocok untuk karakter bekerja sama dengan Kobil? Nomor 1 adalah kepribadian. Itu penting banget. Kepribadian ya? Personality, maksudnya kayak kadang-kadang ya kayak ada model yang baru naik sedikit itu kayak sombongnya udah minta ampun, ya Allah. Kayak harus siapin ini itu udah diva attitude itu keluar diva attitude. Itu kayak nggak suka banget dengan model yang kayak gitu. Maksudnya kayak walaupun dia kayak terkenal banget ya, tapi kalau udah kayak gitu drop, next time coret. Jangan sampai dia ada masuk dalam list untuk kegiatan apapun gitu. Nah jadi ya memang ya itu ya itu penting banget ya, nggak boleh ngediva, boleh diva, tapi jangan kelewatan ya. Terus yang lainnya harus kayak bisa bekerja sama lah. Kadang-kadang ada model tuh ya yang ya merasa dia model kayak gue nggak mau diginiin, rambut gue tidak boleh dicatok, rambut nggak boleh disasak. Itu kan terus kenapa jadi model? Dia klien apa model ya gitu nggak sih? Ya kan. Jadi agak-agak annoying. Jadi kalau misalnya dari model sendiri itu memang harus memiliki skill khusus nggak sih kayak untuk foto pose-nya sendiri? Ya, kan model itu bermacam-macam kan. Ada yang model buat catwalk, ada kayak buat beauty, atau ada yang buat keduanya, atau ada yang tangannya doang yang dipakai, ya kan. Oh iya, benar, macam-macam. Nah, iya, jadi itu memang dia butuh skill sesuai dengan dia maunya apa gitu. Dia mau dikenal sebagai apa, ya kan. Misalkan seperti yang kita tahu, ya sebut aja namanya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, salah satu model yang aku juga fans banget adalah Dara Warga Negara. Oh my God, iya, dia adalah model yang kayak kalau difoto dalam bentuk apapun, gaya apapun itu pasti keren jadinya. Gitu. Jadi dia tahu gitu loh. Oh, kekuatan dia adalah di foto, ya kan. Nah, ada juga model yang memang kayak kekuatannya tuh di jalan. Begitu jalan dia udah jadi orang yang berbeda, yang benar-benar totally different, jadi keren banget, ya kan? Ya gitu. Jadi dia harus tahu dia siapa dia dulu. Drina di foto juga cantik kan, beda banget Drina. Di foto oke, runway juga oke, dance juga apalagi OMG, ya kan? OMG ya kan. Kayak semakin skillful itu model memiliki banyak talenta itu semakin enak nggak sih diajak kerja gitu? Ya kan, jadi kayak pastinya. Jadi kayak punya konsep apapun, jadi kita juga bisa berkreasi bebas. Gimana menurut Kobil? Iya benar. Ya setuju banget sih. Nah kalau misalkan dia punya banyak kebisaan, it means banyak area yang dia bisa coverage. Nah kalau misalkan dia cuma kayak dia pengennya mungkin lebih di foto aja, atau kalau foto pun juga tertentu, make upnya nggak boleh yang gimana, itu udah lebih sempit berarti kan. Nah, model itu kan usianya tidak, maksudnya rentang waktu dia untuk berkarya di dunia modeling kan sebenarnya tidak terlalu panjang kan, sebenarnya, ya kan? Ada maksudnya ya waktu limit. Iya, nah kalau seperti setelah itu, berarti kan harus do something else kan. Nah kalau di rentang waktu itu, dia tuh benar-benar harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kayak kesempatan itu dilewatkan gitu aja. Ambil apa yang ada selama halal, selama betul. ya tidak berbau yang kayak gitu, tahu kan? Iya benar. Ini ada Sylvia Miki, say hi dulu. Hai Sylvia. Halo. Hai. Dari
Surya, ada Kak Resti Rianti. Halo, apa kabar semuanya? Kalau ada pertanyaan silahkan masukin di kolom tanda tanya, nanti kita akan jawab di akhir sesi. Terus Kobil, kira-kira boleh dong kasih bocoran siapa sih model favorit Kobil? Cila, selama ini dong. Aku sih udah Selama tahu. ini ya. Udah tahu ya. Oke. Udah pernah kerja bareng juga kan? Jadi siapa ya, dan kenapa? Oke, yang pertama adalah Advina Ratnaningsih. Itu jelas banget, dia banget. Karena pertama, suka banget dengan attitude-nya dia. Karena kenal Advina itu dari day one. Artinya, dari ketika saya masuk terjun di dunia fashion, sebagai fashion designer, Advina adalah model yang kayak, ya udah gitu loh, memberikan sepenuh hati dia. Kayak, ya udah, yuk Mas Bill, kita bikin apa yuk gitu. Itu tuh yang kayak bener-bener dia masih sama dari hari pertama sampai dengan sekarang yang udah begitu panjang, masih mempunyai attitude yang sama, keramahan yang sama. Dan yang kedua adalah karena warna kulit dia. Terus saya tuh suka banget dengan perempuan yang warna kulitnya gelap. Eksotik tuh. Eksotik. Ya, walaupun dia agak kurang cocok untuk wedding ya, tapi kan saya punya banyak lain yang berbeda kan yang bisa pakai dia. Betul. Kalau ada kesempatan untuk ini pakai dia pasti dia. Makanya di beberapa finale di fashion show saya, kalau diperhatikan kebanyakan Advina yang muncul, karena dia yang saya pilih. Kayak tuh teman-teman semuanya yang memiliki kulit gelap tuh siap-siap untuk casting di Kobilicong karena Kobil suka yang gelap-gelap. Iya, itu lebih ke ini sih personal preference, tapi akhirnya kebawa juga dalam dunia pekerjaan. Jadi karakter ya. Dan aku pun kerja dengan Advina sih so humble dan enak diajak kerja, kayak fun gitu ya nggak sih? Waktu itu kita pernah foto kan buat Jakarta Fashion Week kan. Benar banget. Seru banget. Terus Kobil, kalau ada model nih pengen bekerja di Kobil, ada nggak sih kayak persyaratan tinggi badan yang harus untuk foto berapa? Kalau untuk catwalk berapa? Oke. Kalau catwalk 165 masih oke. Jadi biasa kan kalau untuk baju-baju panjang atau gaun pengantin dengan sepatu 15 cm itu udah ke cover. Yang penting ekspresif. Yang penting dia bisa tahu apa yang saya mau ketika dia bawain baju. Kadang-kadang kan ada baju saya yang memang kayak elegan, kadang-kadang ada juga a bit seksi dan a bit naughty, ya kan? Itu harus tepat. Itu harus tepat orangnya, gitu. Jadi jangan yang mukanya alim terus dikasih baju yang au gitu kan, nggak akan bisa. Iya, itu jadi nggak keluar. Yang ada dia malu ntar bawainnya. Nah itu nggak, ya itu benar-benar harus tepat castingnya. That's why hubungan baik antara agency dan juga desainer itu penting banget karena dia udah tahu nih si model-modelnya dia tuh siapa aja gitu loh yang punya keahlian spesifik misalkan. Itu harus kan yang gini kan Patricia Go ya. Iya, kalau mau yang ngondek mungkin Pat Go. Pat Go. Jadi kayak karakter sendiri. Terus kayak misalnya apalagi kan baju, terus lanjut ke Bill, maaf kepotong. Iya, jadi kalau tadi pertanyaan Febri adalah soal kalau foto. Kalau buat foto sebenarnya nggak terlalu masalah tingginya berapa, mau 150-an it's okay. Yang penting memang dia cocok dengan fit dengan ini personality si karakter bajunya gitu. Jadi Kobilnya jadi Kobilnya secara tidak langsung ketika menentukan seorang model itu akan disesuaikan dengan setiap baju yang akan dia kenakan. Iya betul. Tadi dan banget. Untuk photoshoot pun juga kayak konsep dan bajunya. Jadi kayak untuk tinggi masih bisa diakalin ya. Tadi 165 Kobil. Wow, ya, tuh teman-teman yang tingginya 165 tuh masih bisa tuh change to casting tuh kan. 165 tambah 15 ya jadilah ya 180. Ya iya kan? Betul, masih masuk sih, baju nggak akan kepanjangan sih. Karena kan problemnya biasanya kan problemnya kan tinggi badan itu berpengaruh untuk panjang baju kan, yang desainer pasti udah punya ukuran standar model ya betul, kan? Betul banget, betul. Terus kok tadi kan udah ketemu yang favorit, yang karakternya seru dan akhirnya bisa jadi langganan seperti Advina dan banyak juga model-model yang jadi langganannya Kobil untuk kerja sama Kobil. Pasti juga pernah dong Kobil menemukan model yang gitu. Boleh cerita nggak pengalaman?
cerita nggak ya? Aduh, ini kan lagi Tapi nggak live usah ya, takut salah di-mention. ini. Nggak usah di-mention. Yang penting gitu kan. Oke. This Iya, is jadi hot seat. memang hot seat ya. Bukan hot seat ya, hot seat. Oh. Lanjut. Ya ada model yang sebenarnya bukan model lama, tapi lebih ke model baru. Kayak mungkin pernah menang dalam kompetisi apa gitu kan. Terus kayak ngerasa udah diva sendiri gitu. Udah ngerasa kayak gue adalah yang paling baik di antara yang lainnya. Padahal itu tuh baru banget. Dan itu rese banget. Nggak bisa diatur. Terus ngomongnya juga tinggi banget. Terus kayak bener-bener kayak anak baru yang baru nyemplung dan baru mengenal dunia. Terus kayak tahu semuanya. Dan orang lain tuh bego gitu buat dia. Nah itu ada satu orang tapi nggak boleh di-mention kan. Jadi ya mungkin kalau kalian yang mendengarkan itu dan tahu siapa dia, silakan sampaikan. Lu jadi permusuhan. Karena aku tahu gitu. Aku tahu siapa. Iya terus ada lagi sih kayak beberapa model ya, mungkin model asing sih. Kalau model asing agak susah untuk dulu ya di awal-awal agak susah untuk diatur. Agak susah untuk dibilangin. Tapi udah makin belakangan, sepertinya si agensinya juga tahu dan memilih model-model yang memang harus punya attitude yang baik ketika mau bekerja di Indonesia gitu. Saya baca ini tuh distracted. Oke, distracted. Nah, Niko, kayak di awal-awal Kobil dulu yang aku pun juga, kayak Kobil lebih duluan dari aku pastinya. Itu kayak dulu tuh kan season yang banyak model bule kan, itu kayak ada struggling nggak sih ketika ngedirect model bule daripada model Indonesia, atau ada nggak comparison between them? Enak enggaknya gitu. Iya. Oke, bule itu sebenarnya secara struktur muka dan tulang dan proporsi badannya, mereka itu sebenarnya punya lebih standar sebenarnya daripada model Indonesia gitu. Maksudnya bukan berarti model Indonesia jelek, bukan. Nah tapi mereka itu memang kalau ketika udah runway ya, biasanya tuh kayak ngangkat gitu biasanya. Nah kalau model Indonesia itu harus berhati-hati soal make up-nya sih. Jadi kayak nggak semua bisa dipaksakan untuk look yang sama gitu. Kalau bule kan sebenarnya kadang-kadang udah coba pakai maskara alis sama lipstick yang ala kadarnya aja itu udah kelihatan cantik dan glowing. Nah sementara Indonesia ya kan harus pakai apalah shading lah, apalah shimmer lah, inilah itulah. Nah saya beruntung sekali kayak kalau show selalu didukung oleh kayak banyak makeup artist yang profesional dan emang keren di bidangnya. Misalkan kayak Mas Adi Adrian yang kita sering banget kerja bareng gitu. Jadi dia tuh udah tahu. Ya, dia udah tahu kayak Billy Chong tuh maunya seperti apa gitu. Dan kayak untuk yang dia kan juga udah terbiasa ya dengan bekerja sama juga dengan para model itu, jadi dia udah tahu juga seperti apa harus makeup si model-model itu gitu. Nah, kok seiring perkembangan zaman kan sekarang model bule kan sudah mulai bergeser ke lokal, karena model lokal sendiri sekarang udah banyak diminati. Satu juga nggak kalah dari model bule, karena sekarang udah banyak mix campuran dan generasi baru itu makin bagus gitu. Tapi kok Billy sering ngalamin kendala nggak sih kepada model-model baru tersebut? Pernah nggak ngalamin kendala? Ya, sebenarnya kendala ya. Kendala sebenarnya untuk model baru justru lebih enak sih untuk diomongin, karena model-model baru yang sekarang yang saya ajak untuk kerja bareng, mereka tuh kayak willing gitu loh untuk learn, untuk listen, nggak yang Kak ada yang kurang nggak gitu, apa nih yang ini, dia kayak benar-benar menawarkan diri untuk diajari. Itu kayak jarang bikin photoshoot kayak gini, boleh nggak kalau aku coba yang kayak gini, itu kayak mereka anak-anak sekarang oke ya gitu loh, udah humble enough untuk membuka diri untuk menerima ilmu yang baru. Jadi so far belum ada kendala ya. Wow, that's cool. Berarti estafetnya dari model senior yang dulu sering kerja sama Kobil nyampe nih. Generasi yang baru-baru ya. Nggak, maksudnya kayak model-model yang dulu kan yang ya sebagian, nggak semuanya enak diajak kerja, kayak beberapa name tadi yang Coach Billy sebut, kayak Dara, kayak Pina kan enak banget, Rina gitu kan. Dan sekarang nyampe estafet baru.
Terus kayak melihat perkembangan dunia sekarang nih, karakternya menurut Kobil ini lebih gimana sih melihat model-model baru, kenapa jadi diminati oleh desainer-desainer Indonesia? Iya, nggak tahu ya. Mungkin sekarang para talent scout yang mencari model itu udah lebih lebar referensinya. Artinya kayak melihat kecantikan, nggak yang kulit putih, nggak yang harus matanya belok, nggak yang harus kakinya kayak lidi gitu kan. Itu udah beraneka ragam. Itu udah jadi kayak lebih merepresentasikan apa yang ada di masyarakat gitu. Bahwa di masyarakat tuh ada loh yang kayak gini, yang rambutnya keriting, ya kan, yang mungkin kayak tampilan laki tapi tampilannya perempuan, itu kan juga udah sesuatu yang udah bisa diterima kan sama masyarakat Indonesia. Jadi ya saya rasa itu adalah perkembangan yang sangat signifikan sih dari saya mulai berkarir kan sekitar 20 tahunan yang lalu sampai dengan sekarang. Semuanya berubah. Terus kok, ini kan kayak teman-teman ini banyak penonton adalah peminat fashion ya, itu new face terjun di dunia fashion model. Gimana kesempatan ke Kobil Icong untuk bekerja sama itu bagaimana caranya? Apakah ini sebuah penodongan? Enggak. Kalau kita mah nanti nunggu panggilan dari Kobil. Enggak, maksudnya kalau misalnya, aduh aku pengen banget deh bekerja untuk Kobil Icong ini, gimana caranya aja? Iya. Sebenarnya ya kalau di dalam masa seperti ini tentunya ya mungkin kita memang ada beberapa project yang kita agak pending ya. Tapi kalau pas kesempatan itu datang, maksudnya ada memang lagi buka lowongan, pasti akan diinfokan. Nah, saya sebenarnya tidak selalu mencari model dari model agency. Kadang-kadang saya cuma I create my own casting gitu loh. Jadi kayak kan ada followers yang memang dari model juga kan, atau temennya yang memang kayak model juga, atau memang kayak di hati kecilnya kayak ada bisikan ya untuk menjadi model gitu kan, ada. Nah makanya saya buka kayak aku lagi pengen bikin ini buat kalian yang misalkan laki-laki yang usianya sekian sampai sekian, tinggi badannya sekian, terus suka modeling, boleh kirim atau boleh DM ke saya. Nah itu tuh dulu sering banget kayak gitu. Jadi benar-benar orang berani gitu loh akhirnya untuk kirim, ya kan. Cuma ya ada beberapa memang yang kayak over proud gitu kan. Kayak sebenarnya udah tahu kualifikasinya ini, tapi tetap aja kirim. Tapi ya nggak apa-apa juga, namanya juga usaha kan. Iya, kan? betul. Kita harus hargai itu. Ngobrol-ngobrol nih mengenai menyangkut dunia fashion model yang pria. Dari tadi kan kita bahas yang wanita, terus sekarang yang pria nih, ada nggak sih kayak kualifikasi untuk bekerja di Kobil Icong sebagai male models? Apakah harus putih, apakah harus seperti apa, harus tinggi juga, berapa kira-kira range yang dibutuhkan? Oke. Untuk photoshoot dan fashion shoot. Kebetulan saya juga ada bikin koleksi itu kan, menswear kan, ada jaket-jaket gitu juga. Dulu malah sempat bikin celana gitu. Nah tapi sekali lagi harus cocok karakter dia dengan baju yang saya buat. Ada baju tuh yang memang kayak girly banget. Kalau misalnya yang terlalu laki itu nggak cocok, yang brewokan itu nggak cocok. Nah kalau yang seperti itu harus mukanya yang memang muka-muka muda, atau yang memang kayak tatapannya mungkin yang tajam atau yang gimana. Itu sekali lagi harus sesuai dengan baju yang saya buat saat itu. Gitu. Jadi nggak ada mematok. Kalau untuk masalah tinggi badan nih, ada nggak untuk foto dan untuk catwalk, ada minimalnya nggak? Enggak. Kalau catwalk pasti ada. Ada. Kalau untuk catwalk lebih suka yang di atas 180 kalau cowok. Oh gitu. Oh cowok 180 tuh. Kalau buat foto nggak masalah. Ada alasan khusus kalau cowok 180? Iya, kalau cowok misalkan 180 terus dia catwalk, terus apalagi kayak bajunya gombrong, itu akan kelihatan oke banget. Tapi kalau misalkan dia tingginya kurang memadai, terus dikasih baju yang agak oversize, itu selesai. Nggak akan kelihatan cakep bajunya. Jadi kayak bajunya kegedean gitu nggak sih? Benar-benar banget. Terus kok, ada nggak sih tips dari Kobil untuk teman-teman yang baru start di industri fashion model? Apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi industri fashion model nasional nih?
Nasional, mental nomor satu. Oh, Karena mental. bisa aja, iya. Karena ketika masuk ke dunia modeling, orang bisa aja tiba-tiba langsung terkenal, langsung viral, itu bisa banget. Nah, dia harus siapin diri untuk itu, gitu loh. Persiapkan diri, jangan sampai jadi kayak Yang itu stardomnya tadi. tuh, stardomnya tuh yang kayak melebihi kemampuannya dia, gitu loh. Kayak misalkan kemampuan dia masih pas-pasan, tapi dia udah ngerasa kayak dia tuh yang paling oke, gitu. Ini kan apalagi kayak model-model muda, penting banget untuk terus belajar tentang di pekerjaan itu sendiri, atau belajar untuk membangun koneksi dengan orang-orang. Itu penting banget kan, connection. Ya bisa dengan nggak cuma desainer kan, bisa dia kerja bareng dengan sutradara atau dengan Stylist siapalah juga. gitu. Atau kayak event organizer atau apa. Betul. Dia bisa dipakai untuk apa aja. Jadi ya berusahalah untuk baik kepada siapapun, tapi jangan peres ya, jangan ala-ala, jangan kayak karena pengen ini aja baru deketin gitu kan. Orang Tapi bisa emang ngeliat naturally gitu. memang tapi memang naturally Ya, ya orang- memang benar-benar berteman gitu ya kan. Iya betul banget. Hmm. Tadi gimana orang bisa melihat, sorry aku potong. Iya, orang akan bisa ngelihat sebenarnya dia tuh sincere apa enggak, dia tuh tulus apa enggak gitu dari hati dia apa enggak. Apakah dia memang kayak deketin karena ada maunya gitu. Apalagi orang yang udah lama berkecimpung di bidang seperti ini, udah tahu banget lah, udah tahu banget. Nggak nyindir siapa-siapa ya. Nggak nyindir kok. Ini kita memang hidup di dunia ini memang harus paham. Nggak nyindir siapa-siapa. Ya. Kobil sendiri untuk model pria nih, pernah nggak sih berpengalaman menemukan seorang model pria, tadi udah model wanita, sekarang model pria nih, yang juga memiliki sesuatu yang aduh nggak berkenan banget deh ini untuk diajak kerja gitu, pernah nggak dan kenapa? Surprisingly enggak. Oh, Model-model cowok itu iya malah lebih tertib. Mereka kayak lebih, mungkin karena cowok itu kan cuek kan, jadi kayak nggak terlalu peduli gitu loh. Oke, maunya gimana, terus ya udah ikutin. Enggak sih, belum ada pengalaman yang kayak buruk dan ketemu yang nyebelin tuh belum pernah. Nah, jadi kayak intinya adalah attitude ya, bener. Kayak attitude itu benar harus dipegang. Dan attitude itu akan menentukan attitude dalam berjalan, berpose, dalam bekerja sama, berhubungan dengan klien gitu. Dan model tuh kayak nggak cuman sesimpel yang seperti orang pikirkan, yang cuman hanya sekedar bisa pose, bisa catwalk, udah nampang, udah gitu, cantik, ganteng, udah gitu. Tapi memang benar-benar harus membangun building partnership segala macem. Kira-kira kalau menurut Kobil nih siapa di Indonesia ini model yang jago banget untuk membangun link? Oke. Kita semua tahu ya. Wulandari Herman, Jakarta, Indonesia. Nah, dia adalah salah satu model ya. Memang Uni Wulandari itu kan saya udah kenal dari dia sebelum dia menjadi Putri Indonesia kan. Dia tuh pinter banget membangun hubungan, dan sampai sekarang dia masih bisa membawakan dirinya dengan sangat baik untuk keep the connection gitu. Itu dia sih panutan banget. Kedua ada nggak? Banyak sebenarnya. Kedua Banyak nggak? ya. Sebenarnya Bang ya sih kayak Pet Go tuh jago sih, aku lihat kayak dia. Iya, Pet Go iya. Jago nggak sih? Kayak aku menurut aku kayak dia tuh nggak tinggi dalam arti kayak dia nggak nyampe 170, tetapi hanya karena dia pandai bergaulnya dan pinter kayak ngambil momen kayak jadi kayak desainer pun juga suka gitu, iya nggak sih? Iya. Kalau Pet Go itu kan sebenarnya udah extraordinary lah ya. Udah sebenarnya dia lebih ke entertainer sebenarnya sekarang daripada model gitu loh. Karena orang kalau benar-benar yang pure misalkan sebagai yang dikenal sebagai model ya menurut saya ya sebenarnya ya tetap Wulandari Herman gitu. Iya, kalau dulu pas zaman model dia juga lumayan ya jago. Sama ini kalau dulu banget ya Allah. Yang dulu banget. Kalau yang dulu banget sih ada Arzetti. Ada tahu? Oh iya Arzetti. Aku sih tahu. Ini yang milenial tahu. Iya, dia keren sih dulu, keren banget.
Ini ada pertanyaan nih, Ko. Apa aja sih, Ko, Ya. struggle di dunia model itu kalau menurut Ko Billy yang lihat di model-model yang mereka ngalamin? Nah, tadi apa pertanyaannya? Enggak, pertanyaan Apa aja? apa sih yang Ko Billy lihat yang model itu struggle gitu dalam berkarir? Struggle ya. Mm-mm. Ya, sebenarnya kalau model struggle Mm-mm. apa ya? Mungkin yang mereka struggle ya. Oke, Mm-mm. jobnya kali ya, jobnya itu sendiri Mm-mm. gitu. Maksudnya apalagi buat model cowok nih, kayak kesempatan model cowok untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan cewek itu tuh kayak nggak seimbang gitu. Cewek itu kan sebenarnya kayak banyak banget kan yang mereka bisa ambil. Nah sementara cowok tuh sangat terbatas. Apalagi runway baju cowok itu udah kehitung jari lah. Nah paling ya itu sih struggle-nya. Terus kayak mungkin ketika menjalankan pekerjaannya model yang harus make up pagi-pagi dan show-nya malam-malam, itu salah satu hal yang menurut saya itu adalah pekerjaan yang berat gitu loh. Kayak bosen banget kan nunggu, ya kan? Iya tuh. Pernah dong Capek. ngalamin kan? Aduh, aku makanya nungguin. udah selesai. Iya, kayak rehearsal jam 5 subuh, ya kan? Habis itu, oke, ini ya, ntar balik lagi make up jam 9. Ntar habis itu fitting ya. Iya, show-nya jam 11 malam. Wah, aduh, habis itu pulang-pulang lodoh, masuk angin kena. Iya. Nah itu salah satu hal yang harus disiapkan sih. Soal stamina itu juga penting banget, yang harus diperhatikan. Gitu. Jadi satu tadi attitude, dua stamina, fisik. Kalau melihat model-model baru itu mengenai perawatan tubuhnya itu seperti apa kok? Untuk menurut Ko Billy, apakah mereka perlu persiapan ataukah seperti apa untuk bekerja di industri ini? Untuk skin, face, kan kadang kan model baru kadang nggak persiapan, datang casting kayak baru bangun tidur atau misalnya seperti apa gitu. Yang pasti dia harus tidak mengeluarkan bau-bau alami. Artinya tidak bokeh, nggak bokeh tekne. Jadi itu penting banget ya. Beneran, ini serius, ini penting banget. Jangan sampai kayak bau badan kamu tuh melukai baju itu gitu. Jadi pernah banget ya waktu itu habis fitting itu baunya stay. Bau badan di bagian ketek itu stay. Akhirnya kayak baju itu kita nggak bisa pakai lagi. Bahkan kita harus buang baju itu karena itu udah di laundry, udah di dry clean, itu tidak mengalami perubahan. Iya. Pernah Jadi buat kayak gitu. Iya, jadi buat saya bau badan itu harus dijaga. Terus yang lainnya soal kulit burik atau apa itu nggak masalah gitu loh. Pokoknya bau badan harus diperhatikan. Tuh kan. Dan juga jangan pakai parfum yang berlebihan. Itu juga bakalan stay. Jadi kalau bisa netral aja. Jadi jangan bau, jangan juga wangi gitu. Jadi ya in the middle lah, kalian pikirkan sendiri gimana caranya supaya datang bau nggak nempel di baju. Kayak jadi bener. Baju udah cantik, indah, tiba-tiba waduh kok baunya kayak gini. Iya, bau ketek ya kan. Saya pernah ngalamin kayak sampai itu bau harus didispose. Pernah. Banyak. Karena baju emang sampai harus nggak dipakai lagi. Iya, dan baju itu bukan baju yang murah gitu. Tuh. Dan tahu kan modelnya yang mana ya, kan? siapa ya? Nggak perlu disebut. Jangan. Nggak perlu. Mungkin sekarang sudah berubah, sudah mandi, sudah wangi. Iya. Oke, Ko. Terus untuk kayak yang struggle ya, tadi kayak model bule gitu, kalau menurut Ko Billy itu struggle nggak sih ketika mereka kerja di sini? Ya, paling lebih ke makanan sih sebenarnya. Jadi kan karena mereka itu kebanyakan anak-anak muda kan, yang kayak pengen merasakan kehidupan di luar negaranya itu seperti apa. Akhirnya ya udah mereka tuh bener-bener kebanyakan yang memang ya udah jalannya aja kayak gitu. Nah kendalanya kan sebenarnya lebih ke makanannya kan. Nah kalau biasa kita lagi kerja kita bisa makan nasi bungkus, nasi padang, hot band, jadi sebut merek gitu, KFC ya kan. Nah kalau model bule ini dia pengennya tuh di provide salad atau buah-buahan. Nah ada yang kayak gitu. Tapi ya, kita harus berusaha untuk ngertiin gitu loh bahwa ya
kalau misalkan dia nggak bisa makan nasi, masa iya harus dipaksa, ya kan? Gitu sih. Sebenarnya hal ini kayak bukan gitu nggak terlalu penting. Oke, model nggak julid ya ini ya, kayak pilih model bule apa model lokal untuk kerja. Sekali lagi sesuai dengan karakter baju. Kalau memang kayak karakter bajunya, kalau dari karakter, maksudnya kayak untuk kerja sama aja, bukan untuk yang itu kayak preference aja. Oke, of course lokal. Kalau model lokal itu kan kita secara bahasa kita nggak ada kendala, ya kan. Kalau model bule kadang-kadang itu ya kayak banyak yang dari Rusia, dia tidak mengerti bahasa Inggris. Nah iya. Dan kalau gitu. kita ngomongin apa dia nggak ngerti gitu kan. Nah makanya ya pastinya kalau dengan orang lokal dari bahasa itu udah nggak kendala yang pasti. Gitu. Dan karena sebangsa dan setanah air, tentunya ya pasti beda. Betul. Kayak jadi lebih enak ya untuk kerjasama, gampang ngedirectnya, gampang komunikasinya. Ini ada pertanyaan dari Oksa Makeup Official. Waduh, Kobil, apakah akan ada project untuk show yang melibatkan pelaku pageant seperti yang sudah winner pageant? Pernah ada kepikiran? Pageant ya? Boleh nggak bahas pageant? Oke. Iya, sebenarnya lagi agak sedikit belum terlalu kepengen untuk kerja bareng dengan pageant lagi sih. Maksudnya ya kayak beberapa tahun lalu kita adalah kerja bareng dengan beberapa yayasan gitu kan. Nah cuma sekarang ini fokus kita nggak di sana. Gitu. Kita akan memilih untuk yang non pageant aja. Kalaupun misalkan kerja bareng dengan pageant itu adalah yang memang kita udah kenal gitu. Tapi kalau yang baru-baru kita belum ada lagi. Kobil, baju Kobil kan yang bridal itu gaunnya tuh gede-gede dan wow, amazing gitu loh. Itu perlu nggak sih seorang model itu mempersiapkan ketika membawa baju tersebut? Apakah ya udah yang penting bisa jalan gitu? Kayak preferensinya gimana? Apakah harus soulful, ataukah seperti apa gitu? Nggak semua orang bisa bawain ball gown. Jadi ada kayak ball gown yang ada model udah cantik ya, keren apa segala. Bawa ball gown tapi diangkat depannya, itu bikin drop banget. Baju rusak gara-gara diangkat. Paling nggak suka kalau ngangkat ya. Nggak boleh, kecuali memang kayak koreografinya harusnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya yang bagus adalah dia jalan tanpa diangkat, tetap jalan. Kan itu kayak bisa didorong dari belakang sedikit, ya kan? Oh iya betul. Atau kayak atau jalannya dia nggak usah terlalu cepat. Dan yang paling penting adalah dia harus cobain dulu cobain jalan ketika sebelum dia naik ke atas panggung. Tentunya ada waktu kan untuk ya mungkin setengah jam atau 20 menit untuk nyobain jalannya gimana. Kalau misalkan dia harus puternya harus gimana gitu. Ya jangan perlu nggak sih ada komunikasi sama Kobil untuk kayak gitu, kayak ke desainer deh, perlu nggak sih si model itu kayak pas pakai baju latihan di belakang berkomunikasi juga dengan desainer? Perlu banget. Tapi biasanya desainer itu kan dia udah tahu apa yang dia mau kan. Nah sebelum dia naik ke atas panggung, desainernya udah wanti-wanti. Kamu harusnya gini ya jalannya ya. Jangan lebay misalkan, jangan jangan overpose. Nah kita udah kasih tahu duluan seperti itu. Nah makanya ya kalau dia adalah model yang baik, dia pasti akan dengerin, akan turutin apa yang desainer mau gitu. Lalu makanya kalau model yang profesional, menurut saya ketika dia udah turun panggung, dia juga bertanya, kok tadi aku gimana ya? Oke nggak sesuai dengan ekspektasi Koko nggak gitu. Nah menurut saya itu adalah model yang dia mau belajar gitu. Dari setiap baju yang dibawain, apa nih yang dia bisa belajar dan dia bisa bagikan buat orang lain. Iya gitu. Emang harusnya seperti itu ya, kayak nggak boleh egois juga untuk tampil diri, karena kan baju desainer itu adalah karya. Ya kan, yang udah dipersiapkan sedemikian lama untuk satu seri, jadi kalau bisa ceritanya ada, bahkan sampai sedetail itu. Pernah nggak sih ngalamin yang kayak model cuma asal jalan gitu doang dengan bolgonya Kobil? Pernah ngalamin? Iya, pernah. Ya itu yang si gaun diangkat itu it's a big no-no gitu loh. It's a big no-no. Kalau model jatuh itu another story. Itu pasti dia tidak bermaksud untuk jatuh. Tapi kalau dia mengangkat
baju di bagian depan, apalagi dia pakai sepatu dan sepatunya 15 cm sampai 20 cm terus kelihatan, itu akan terlihat nggak bagus banget, nggak sophisticated dan tidak mencerminkan itu adalah bridal yang sedang dia bawakan. Gitu. Dan tapi lagi kayak gitu nggak sih? Iya, dan lagi yang namanya runway untuk baju yang lebar, ketika dia mulai jalan, semua itu adalah frame per frame, ya kan? Ya kan? Setiap itu adalah frame. Jadi kalau misalkan dia tidak berhati-hati dengan semua frame-nya, ntar kalau itu adalah jadi liputan, itu nggak akan terpilih sebagai headlines. Padahal misalnya desainer berharap itu akan jadi headlines-nya, itu yang akan jadi bintangnya atau jadi gongnya. Nah, ketika dibawainnya salah, ya udah salah. Si wartawan kan pasti akan lebih memilih yang secara tampilan visual itu lebih bagus, itu yang akan dipilih, gitu. Iya, jadi kayak memang kayak karya ini pengennya sebagai desainer pun ini konsep aku yang pamungkas, tiba-tiba modelnya nggak kooperatif, itu malah jadi zong ya jatuhnya ya. Jadi memang seorang model itu memang kenapa sekarang jadi ketahuan sih alasannya kenapa kadang kalau baju pamungkas itu dikasih yang supermodel ya top model, kalau bisa yang senior, itu alasannya itu ya ternyata. Aku juga baru tahu loh ini. Iya, ya yang namanya gong berarti itu adalah special treatment. Special treatment dia udah persiapannya lebih panjang, terus mungkin bahannya juga lebih mahal, dan itu ya harus mendapatkan exposure yang lebih banyak, dan pengerjaannya juga mungkin lebih lama, tiba-tiba dihancurkan oleh modelnya gitu loh, karena bawainnya salah, karena dia tidak menjiwai. Ya makanya seperti yang kita Febri juga pasti tahu lah ya, bagaimana seorang Bunda Anna Avanti memilih gong modelnya sampai dengan kayak benar-benar bisa all out ketika bawain baju terakhirnya. Gitu. Iya, nggak sembarangan sih, karena ya daripada zong mending kita yang pasti-pasti aja ya sebagai seorang seniman dan desainer. Kok ini ada yang nanya nih, bentar. Orang fashion atau model ada gak sih Kak yang rasis banget atau rasis gitu? Ada nggak sih yang rasis, Kobil? Kayaknya di belahan dunia bagian manapun yang namanya rasis pasti akan ada. Jadi ya sebenarnya jangan ditanggapin ini sih, maksudnya nggak usah take it personal lah. Itu mungkin karena lebih ke preference-nya aja. Kayak karena gue adalah oriental misalkan, semua model gue harus oriental gitu. Misalkan ya kayak gitu. Tapi kan itu soal preferensi, mungkin jangan dilihat sebagai hal yang rasis kali ya. Tapi kalau yang saya lihat dunia modeling di Indonesia perkembangannya cukup sehat, nggak yang kayak ngeblok-blokan sampai yang gimana gitu kan. Ya cuma memang sekali lagi itu soal kenyamanan desainernya maunya bekerja sama dengan pihak yang mana gitu aja. Betul. Kayak makin kesini itu makin banyak variatif model-model, bahkan African model aja juga udah masuk dari yang dulu yang selalu putih bule, sekarang udah mulai African mix segala macam, bahkan Indonesia mix African atau Chinese atau bule atau apapun sekarang kayak lebih variatif ya nggak sih? Jadi kayak untuk mau rasis juga kayaknya jauh sih kalau aku bilang, ya nggak sih? Iya benar banget sih. Jadi ingat seperti yang tadi yang pas keluarin print yang pertama itu pertama kali pakai model afro. Jadi ada yang kulitnya gelap. Itu dia keren banget karena kulit dia tuh yang emang hitam kelam gitu. Si printnya tuh bener-bener keangkat banget gara-gara kulit dia yang luar biasa eksotis itu. Tuh, model tuh kan harus jaga diri ya, walaupun hitam, kalau hitamnya glowing, baju desainer pun jadi lebih indah lagi ya kan? Ya, bener banget. Pembawanya. Jadi itu buat teman-teman semua nih yang pengen jadi model, pengen belajar model, pengen nanti bekerja sama Kobil one day, it will be. Karena tadi Kobil udah bilang nih, untuk minimumnya ini 165 dan tanpa ada minimum. Tapi kayak harus ada persiapan ya Ko ya. Jadi kayak pas ketika mirap dengan Kobil Icong udah ready. Oke Kobil, ternyata kita udah nyampe di ujung acara nih. Ternyata kita udah sejam loh ngobrol-ngobrol. Iya, seru banget ya ternyata ya. Thank you udah mampir di Aleph Monday. Dan buat teman-teman semua, keep it up di rumah, kalian harus jaga kesehatan dan sebagai model juga tetap harus diet, dijaga olahraga. Kobil, thank you so much loh udah mampir ke Aleph Monday. Terima kasih. Sampai berjumpa. Boleh minta pesan-pesan terakhir nggak buat teman-teman semua? Kok ngeri banget sih pesan terakhir? Bukan, maksudnya kayak pesan-pesan buat teman-teman nih gitu kan, supaya mereka semangat di rumah aja.
Ya, oke. Ya, teman-teman yang ada di rumah, tahu kan keadaan sekarang ini sangat tidak kondusif buat kita semua untuk keluar, main-main, hangout atau apa. Kalau nggak perlu-perlu banget, nggak mendesak banget, mendingan di rumah aja. Kita masih bisa tetap ini kok berkarya dari rumah. Kita bisa buat sesuatu dari rumah. Jadi biar COVID-nya turun dulu. Nanti kalau udah kondusif, kita udah ketemu vaksinnya, hopefully kita bisa berkumpul lagi seperti sedia kala. Dan pesan lagi buat orang-orang yang ingin berkecimpung di bidang model, mungkin sekarang ini pekerjaannya lagi sedikit, mungkin kesempatannya masih terbatas. Tetapi bukan berarti waktu ini ya udah dipakai buat tidur-tiduran aja. Ini bisa dipakai untuk improvisasi diri, kayak menambah skill lagi, pose lah atau apa, atau jalan atau apa. Makanya langsung aja hubungin ke Fembria Modeling. Cus langsung aja ke sana ya. Jadi promosi ya. Iya. Nanti kita telepon-telepon nih ngobrol, ntar siapa tahu Kobil bisa gabung di FMS Fashion Movement ya. Siap, ditunggu. Boleh. Pasti mau nanya model itu siapa ya? Ya enggak, aku udah tahu model itu siapa. Karena itu udah rahasia umum, salah ya. Oke, Kobil, thank you so much. Sampai ketemu, sukses. Salam buat semuanya and stay at home. Buat semuanya, thank you so much dan sampai ketemu di Ala Monday next week. See ya. See you. Bye bye.